Mbak Ari sudah ready? Yes, I'm good. Thank you. Oke. Sip. Silakan dimulai, Kak Wira. Selamat malam dan salam sejahtera teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Wira selaku moderator yang akan memandu diskusi pada malam hari ini. Selamat datang dalam acara Policy Talks edisi spesial bertajuk Generasi Muda Peduli Krisis Iklim. Policy Talks kali ini merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan Bulan Emisi Nol yang telah berlangsung selama bulan September ini. Dalam perayaan ini, sebelumnya kami telah merilis video mengenai kontribusi Mbak Inayah dalam melawan krisis iklim melalui pengelolaan minyak jelantah rumah tangga. Sudah nonton belum videonya, teman-teman? Buat yang belum nonton, videonya bisa diakses di YouTube Think Policy ya. Acara yang kedua telah dilaksanakan Sabtu lalu dalam bentuk diskusi ruang tengah mengenai kebijakan karbon di Indonesia yang diikuti oleh 50 peserta. Jadi, Policy Talks hari ini merupakan rangkaian acara ketiga dan merupakan kolaborasi antara Think Policy dan British Council Indonesia. Acara ini juga merupakan kontribusi dari inisiatif peduli iklim British Council, yaitu Climate Connection, untuk persiapan COP26 atau the 26th United Nations Climate Change Conference of Parties yang akan berlangsung di Glasgow pada tanggal 1 hingga 12 November 2021 mendatang. Nah, acara kita malam ini formatnya diskusi panel untuk membahas bagaimana 4 pembicara keren kita telah berusaha mendorong perubahan di bidang mereka masing-masing. Tapi sebelum kita mulai, mungkin teman-teman berkenan meramaikan acara kita malam ini dengan membagikan diskusi spesial ini melalui Instagram maupun Twitter
sembari mention @thinkpolicyid dan @idbritish, serta menggunakan tagar #ActiveCitizens, #TheClimateConnection, atau #ConnectedByAction. Sebelum kita masuk ke diskusi utama, mari kita dengarkan opening remarks dari Mbak Ari Sutanti dari British Council. Silakan, Mbak. Halo, selamat malam semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk joining di acara ini. Saya akan memulai sedikit pengantar dari kami dari British Council dengan men-share atau membagi apa yang biasa kami katakan ketika kami mengerjakan program-program kami, terutama yang terkait dengan active citizens. Change can happen through us and not only to us. And if you agree, you can join us. Jadi buat kami perubahan itu, dan saya yakin teman-teman juga merasa perubahan itu bisa terjadi melalui kita dan tidak hanya terjadi pada kita. Jadi kita bisa mengerjakan bersama-sama untuk perubahan yang kita inginkan. Itu adalah semangat dan citizens yang kita jalankan di 80 negara dan sudah diikuti oleh ratusan ribu active citizens. Semangat bahwa kita bisa jadi pembawa perubahan dan bukan menunggu perubahan terjadi juga menjadi filosofi atau pendekatan untuk hampir semua program-program lain di British Council. Mungkin banyak yang tanya, kenapa sih British Council sebagai organisasi culture dan education ikut mengkampanyekan climate change? Apakah kita mendukung ini karena COP26 ada di Inggris gitu? Dan juga mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita mendukung anak muda untuk berperan aktif? Kami di British Council percaya sebetulnya climate change itu global issue, bukan urusannya saintis saja, bukan masalahnya pemerintah saja, bukan masalahnya aktivis saja, tapi juga ini masalah semua orang, termasuk kita semua, termasuk anak muda, dan menurut kami ini juga masalah cultural relations. Sebagai organisasi, British Council mensupport COP26 ya, dan kita berharap kita bisa melalui network kita di 110 negara di mana kita operating, kita bisa membuat banyak orang unite untuk bisa bukan hanya menyuarakan tapi juga membantu tackling climate change problem. Melalui Climate Connections program kita draw our expertise atau kita mengumpulkan semua sumber daya dan expertise yang kita punya di education, arts, cultural exchange, juga society untuk mensupport orang dimanapun berada untuk find innovative solutions atau orang bisa membuat solusi yang inovatif untuk bisa membantu menyelesaikan our biggest global challenge. Nah, program kami ini kenapa mendukung anak muda gitu ya? Kita tahu lah anak muda salah satu backbone untuk masa depan gitu, dan kita ingin anak-anak muda dan juga semua kita menjadi citizens yang aktif dan juga menjadi orang yang globally connected dan locally engaged dalam bisa berkontribusi terhadap pemecahan masalah. Untuk kegiatan climate connections terkait dengan climate change supporting the activities related to combating climate change problem, kami itu bekerja di 3 area ya. Satu di area yang dalam area pekerjaan kami di education, art, dan juga culture, juga society. Nah, kalau kami juga melakukan ini di tingkat global, kampanye di tingkat regional dan juga di country. Lalu targetnya siapa saja? Kami globally program ini dibagi menjadi 3 interconnected. Satu, kita target grup kita adalah youth, yang kedua adalah policy makers, dan yang ketiga adalah public. Ada beberapa kegiatan yang terkait dengan youth, misalnya climate actions in language education, kemudian ada grants, ada global youth letters. Nanti bisa kita tulis di chat box kalau kita mau berpartisipasi di dalam sign up untuk global youth letters, di mana kita ingin anak-anak muda sign up dan menyampaikan pendapat mereka untuk
untuk para pengambil keputusan. Kemudian untuk yang terkait dengan policy engagement, beberapa waktu lalu kami di Indonesia kedatangan dan mengundang Alok Sharma, kepala atau ketua COP26 untuk bisa berdialog dengan para anak muda dan juga aktivis dan juga mereka yang bekerja di bidang climate change policy, termasuk di dalam pembicara malam ini kita diundang juga lead-nya Think Policy, Afu diundang dan beberapa anak-anak muda lainnya. Juga kita punya researchers link untuk climate change di mana kita ngasih funding untuk diverse groups of early career researchers across a range of disciplines dan background untuk mendevelop innovative solutions to climate related development challenges di developing country terutama. Juga ada beberapa roundtables yang membicarakan tentang hasil riset yang dipunya oleh baik British Council maupun UK dan juga negara di mana kami operating. Juga ada public engagement activities, kita ada science communications competitions untuk early career researchers, juga ada program-program lain bersama jurnalis, dan di Indonesia kita juga sama melakukan itu di 3 strand tadi ya, dengan anak muda, dengan policy makers, dan juga dengan publik secara keseluruhan. Kami memberikan namanya Connections Through Cultures online grants, terus kemudian ada Cultures and Environment Roundtable, dan di global kami juga ada apa ya namanya dari sisi art funding untuk terkait dengan research climate change dan sebagainya. Saya pikir itu saja, saya menjelaskan beberapa hal yang dilakukan oleh British Council. Intinya kita ingin kita semua bisa berperan aktif, kita semua bisa menjadi warga negara yang globally connected, locally engaged, dan juga kita menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian dari masalah. Nanti ada beberapa link yang kita akan share di chat box. Yang pertama adalah link untuk Global Youth Letter. Please sign up untuk itu. Yang kedua adalah link untuk Climate Connections. Lalu juga mungkin ada teman-teman yang tertarik mungkin tentang Fashion Open Studio di COP26. Itu ada, nanti kita bisa share juga di chat box. Ini menarik sekali. Kita juga berpartisipasi di Ubud Writers and Readers Festivals terkait dengan isu climate change ini. Kita mensupport UK writers to take part in panel discussions and talk around the topic of climate change, biodiversity, and environmental sustainability. Dalam diskusi ini, dan let's be part of the solutions and not the problem. So we can be the change makers and make change. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Ari. Semoga kita terus bisa saling berkolaborasi. Terima kasih, linknya sudah saya bagikan kembali buat teman-teman yang baru masuk. Jadi kita sekarang akan masuk mengenal lebih dalam. Ada 4 pembicara keren kita malam ini. Gitu kan, nanti kita akan kenalan satu persatu, terus kita akan mengadakan diskusi panel barengan. Jadi buat teman-teman attendees bisa mulai nanya-nanya di Q&A-nya dari sekarang, nanti pas diskusi panel bisa kita bahas. Oke, kalau gitu langsung saja saya mau memanggil tamu keren kita malam ini. Yang pertama, Mas Samuel Levi Opa. Beliau ini lulusan Aquatic Science, Marine Biology, Marine Debris, dan environmentalist gitu kan. Beliau sudah kerjanya di USAID Oceans dan juga di Sekretariat Nasional Koordinasi Tim Koordinasi untuk Handling of Marine Debris. Selamat malam Mas Samuel. Keren Selamat sekali. malam Mas Wira, makasih. Jadi kita langsung aja nih Mas, kenapa tertarik masuk marine debris especially gitu kan? Kalau sampah laut, aku kuliah di kelautan kan, jadi ngelihat bahwa isu ini sangat berdampak, apalagi ke ekosistem laut, organisme, dan juga ke kehidupan kita, pastinya manusia. Terus kenapa tertarik untuk masuk ke lautan in the first place? Gitu?
Aku banyak baca dan jatuhnya awalnya pengen banget jadi dokter, tapi makin ke sini aku makin sadar bahwa sumber daya kelautan kita itu begitu luar biasa, dari Sabang sampai Merauke laut kita begitu luas, dan oleh karena itu aku mulai kuliah di kelautan dan sampai sekarang berkecimpung di situ. Terus kenapa dari kelautan gitu kan? Kenapa tertarik untuk berkontribusi lebih beraksi nyata untuk lingkungan? Gitu? Apa yang mendorongnya? Awalnya aku waktu kuliah lebih masuk ke komunitas, Kak. Jadi ada komunitas lingkungan dan salah satu anggotanya senior aku di kampus, dan aku diajak, ayo ikut komunitas ini. Kita banyak kegiatan yang baik untuk lingkungan, kita bersih-bersih pantai, nanam mangrove, dan awalnya sempat mikir mungkin takut susah membagi waktu dengan kuliah, tugas, tapi akhirnya aku coba dan ternyata asik banget, Kak. Bisa berjejaring dengan teman-teman yang pecinta lingkungan, pegiat lingkungan, dan kebawa sampai saat ini. Mantap sekali. Jadi apakah dari berjejaring itu jadi kenal dengan Climate Citizens? Iya, aku dari 2017 akhirnya ikut-ikut pelatihan, dan Active Citizens ini aku mulai kenal awal tahun ini lewat teman-teman. Kalau tadi yang di Sekretariat Tim Koordinasi Penanganan Sampah, teman-teman di penanganan sampah ini yang connect ke aku bahwa ada pelatihan Active Citizens. Boleh ceritain lebih banyak nggak? Mungkin kan teman-teman sini pada tertarik nih untuk ikut Active Citizens Kloter selanjutnya. Bagaimana prosesnya, pengalamannya di sana bagaimana? Nah, pelatihan Active Citizens yang aku ikuti itu awal tahun ini. Jadi sepertinya ada beberapa panitia pelaksana yang bekerja sama dengan British Council, dan untuk seleksinya hanya simple banget. Aku hanya ngisi formulir, kita ceritain apa yang sudah kita lakukan di masyarakat, cerita tentang pengalaman-pengalaman, dan kemudian terpilihlah kalau waktu angkatan aku sekitar 30 orang yang terpilih untuk ikut pelatihan Active Citizens, dan akhirnya aku dan teman-teman ditugaskan untuk membuat Social Action Project. Jadi proyek aksi sosial, dan ya sangat bersyukur aksi sosial aku bisa terlaksana dengan bantuan topangan support dari British Council juga, dan akhirnya bisa ada di sini buat sharing dengan teman-teman semuanya. Sharing lebih dalam dong, itu aksi sosialnya waktu apa dan bagaimana, kan? Ya, aksi sosial aku, Kak, temanya Maritime Hero. Jadi karena aku basicnya kelautan, aku pengen ngangkat isu kelautan juga. Dan Maritime Hero ini merupakan proyek edukasi buat anak-anak pesisir yang terutama ada di kota aku, di kota Manado. Jadi aku mengajarkan anak-anak ini tentang pentingnya ekosistem laut untuk masa depan kita, untuk kita juga. Dan selain ekosistem pesisir ini, aku juga ngangkat tentang climate change dan juga manajemen sampah. Oleh karena itu, aku sampai saat ini masih berhubungan baik dengan adik-adik binaan aku, dan semoga bisa sustain dan lebih berdampak lagi tentunya. Mantap sekali. Waktu itu range umurnya berapa, Kak? Range anak-anaknya dari umur 10 sampai 15 tahun, Kak. Jadi ada yang SD dan ada yang udah ada SMP. Apakah itu kayak kegiatan ekstrakurikuler, ngumpul di satu tempat, terus rame-rame diskusi? Formatnya bagaimana, Kak? Ya, formatnya, Kak, aku bikin setengah-setengah. Jadi ada kelas in class dan ada yang out class. Jadi ada materi di mana aku ngumpulin anak-anak ini di satu tempat, dan kita ngasih materi tentang mangrove, tentang lamun. Jadi mereka mengenal, karena masih anak-anak yang pasti materinya nggak bisa yang sulit-sulit. Jadi kayak apa itu mangrove. Jadi cuma kenalin aja dulu, ada organisme apa-apa aja di sana, dan fungsi dan manfaatnya buat kita manusia dan juga lingkungan seperti apa.
Kemudian selang 1 minggu selanjutnya kita melakukan praktikum. Jadi kita langsung turun ke lapangan karena desa pesisir, jadi jatuhnya dari tempat kita belajar hanya jalan dikit sudah dapat hutan mangrove, jalan dikit sudah dapat si padang lamunnya. Jadi asik banget kita bisa belajar materinya dan bisa langsung praktikum seperti itu, Kak. Wah, asik, keren banget tuh. Jadi selama ini Mas Samuel dengan berapa teman-teman di sana sudah melatih berapa banyak anak-anak muda di Manado? Untuk program aku, proyek aku jatuhnya Kak sekitar 20-an anak-anak. Jadi yang 10-15 tahun itu. Tapi syukurnya kita banyak berjejaring dan untuk kegiatan Active Citizens aku ada banyak relawan sekitar 50 orang yang juga terkait. Kami di akhir Maritime Hero melakukan bersih-bersih mangrove dan juga kampanye untuk pengurangan plastik sekali pakai. Wow, keren sekali. Oke, tapi buat Mas Samuel sendiri, bagaimana setelah mengikuti Active Citizens ini, dampak positif ke diri sendiri apa yang Mas Samuel rasakan? Kalau ke diri aku sendiri, aku lebih percaya diri Kak saat ini, lebih percaya diri dan kami waktu Active Citizens dilatih untuk kepemimpinan lebih baik lagi, bagaimana kita melihat situasi untuk stakeholder juga, bagaimana kita memetakan stakeholder saat melakukan suatu proyek karena itu begitu penting untuk sustainability dan jejaring. Jadi aku sekarang untuk Active Citizens ini global Kak. Jadi aku saat ini ada forum dengan teman-teman Active Citizens di luar negeri yang begitu banyak juga. Keren sekali. Oke, jadi apa saran Mas Samuel kepada teman-teman yang nonton atau anak muda lainnya yang mungkin akan nonton rekaman kita hari ini gitu, agar mungkin mereka ingin terlibat gerakan menjaga lingkungan tapi masih bingung gitu kan, mau mengambil peran apa atau takut mulainya bagaimana? Saran dari Mas Samuel bagaimana? Kalau dari aku sendiri Kak, untuk mulai mungkin kalau kita mulai sendiri agak sulit. Jadi paling baik untuk start itu mungkin join komunitas, di mana teman-teman pasti ada komunitas lingkungan di sekitar teman-teman saat ini, di kota teman-teman, dan mulai dari situ kalian bakal mengikuti kegiatan-kegiatan walaupun yang kecil-kecil dulu, setidaknya kita sudah ada aksi untuk lingkungan. Karena aku sangat suka quotes di mana kita nggak butuh beberapa orang untuk melakukan aksi besar, tapi kita butuh semua orang untuk melakukan mulai dari aksi kecil. Mantap sekali. Itu, Kak. Oke. Terima kasih banyak Mas Samuel. Mungkin nanti kita perkenalkan dulu pembicara yang lain. Nanti kita tampung semua pertanyaannya untuk Mas Samuel di Q&A ya, teman-teman. Terima kasih Mas Samuel. Sekarang kita ngobrol dengan Mas Rizky. Halo. Selamat malam Mas Rizky. Jadi teman-teman, Mas Rizky ini lulusan hubungan internasional, beliau ini asisten dosen, dan dia juga analis climate change negotiation. Wah, kan keren banget gitu. Jadi Mas Samuel ini, Mas Rizky, gitu kan? Apa yang mendorong Mas Rizky ini sebagai aparatur muda, gitu kan? Pengen lebih mendorong perubahan untuk lebih peduli lingkungan melalui instansi pemerintahan gitu. Motivasinya itu dari mana, Mas? Sebenarnya kalau motivasi ketika kita kerja di pemerintahan itu ya untuk peduli lingkungan, sebenarnya kebetulan saya kebetulan saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Jadi mau nggak mau saya harus ngurusin itu. Walaupun sebenarnya ya background saya hubungan internasional, tapi ternyata ada banyak interlinkage-nya gitu, khususnya karena saya ngurusin perundingan perubahan iklim. Tapi setelah saya mendalami, selain menerima nasib penempatan di sana, saya juga ternyata saya belajar gitu. Apalagi saya mengurusi perundingan perubahan iklim, di sini saya belajar sejarah. Sebenarnya dulu tuh negosiasi itu seperti apa? Kok sekarang kebijakannya seperti ini? Dan selain itu di negosiasi saya juga belajar nih, ini sekarang kondisi seperti ini dan
Makanya sekarang ada COP gitu kan, kita melihat juga ke depan. Nanti ke depan tuh maunya kayak gimana gitu. Itu yang saya bisa bersyukur ada di pemerintahan. Jadi saya bisa melihat apa ya, sejarah kebijakan, terus status quo pada saat ini seperti apa, dan di kebijakan, melalui kebijakan itu pula lah dibentuk kayak ke depannya kita itu mau seperti apa. Seperti itu. Dan selain saya juga senang akhirnya ya di penempatan di bidang perubahan iklim itu kebetulan juga sejalan dengan bidang keilmuan, dan yang ketiga yang paling penting menurut saya ternyata isu perubahan iklim ini, kalau tadi Mbak Ari dari British Council bilang ini adalah masalah global gitu. Tapi kalau menurut saya bukan hanya masalah global, ini urusan pribadi saya gitu. Urusan pribadi saya karena isu krisis iklim ini dampaknya ke saya yang saya sih berharap 20-30 tahun lagi masih hidup gitu ya. Jadi saya pengen di masa mendatang saya bisa hidup dengan layak gitu, dengan lingkungan yang layak. So that is why sekarang saya juga beruntung bisa mengetahui bagaimana sih sebetulnya arah kebijakan yang menentukan kehidupan saya di masa yang akan datang. Itu sih, so that is why motivasinya lebih ke sana. Mantap sekali ya. Nggak apa-apa, memang enlightened self-interest kan gitu, Mas Rizky. Jadi selama ini pengalamannya apakah sudah sempat ke COP25 atau pernah ikut di panggung negosiasi lainnya? Saya mulai mengikuti COP itu dari COP 22 di Maroko tahun 2016. Wow. Since then sampai kemarin, dan selain itu kebetulan saya juga ditugaskan untuk mengawal proses perundingan atau Forum Internasional Perubahan Iklim di tingkat regional di Asia Tenggara melalui ASEAN. Itu, Mas. Mantap sekali. Jadi kontribusi Anda selama ini udah membantu ngerumusin kebijakan apa aja, atau sharing-sharing dikit lah yang boleh dibagi. Iya. Kalau saya gimana ya, bentuk kebijakan itu kan banyak. Nah kebetulan kalau dari saya adalah kan saya analis perundingan perubahan iklim. Biasanya kontribusi saya itu ya karena saya masih staff ya, belum punya jabatan, tapi jadi kerjaan saya lebih ke stocktake. Pertama itu stocktake apa adalah stocktake biasanya bahan-bahan untuk misalkan presentasi dirjen, intervensi head of delegations di forum internasional, intervensi menteri, atau bahkan kalau dibutuhkan intervensi presiden, seperti itu. Dimulai dari situ. Tetapi selain itu ya kontribusinya banyak, nggak banyak sih, tapi kayak ya sedikit-sedikit lumayan lah di tingkat regional. Kebetulan saya juga sebagai menganalisis proposal kerjasama perubahan iklim di tingkat regional. Saya juga ikut berkontribusi dalam penyusunan ASEAN Joint Statement on Climate Change untuk biasanya dibacakan di COP26, karena kebetulan ya tugasnya itu ya saya di situ gitu ya, nggak kayak misalkan siapa yang koordinasi antar daerah atau gimana, cuman ya itu sih Mas Rizky orangnya humble nih, kan itu kerjaan nyatanya itu, nanti Pak Dirjen tinggal ngebaca doang itu. Tapi karena saya juga staff ya, namanya kita setelah bahan itu pasti ada banyak rapat, dan levelingnya nggak dari saya langsung dibaca dirjen atau dibaca menteri, tapi kayak ya dibahas di tingkat direktur, setelah direktur tetap juga kita involve revisi, udah revisi final, ada revisi final 1, bismillah gitu kan. Oke. Panjang. Tapi ya tentunya, tapi kan pasti ada momen di mana ngelihat, wah itu tuh tulisan gue tuh masuk di slide akhirnya tuh, dan terus di panggung internasional, puas dong gitu kan. Jangankan kayak begitu, kalau saya ya, saya sebagai staff itu, saya misalkan ada analis laporan misalkan saya sudah menghadiri satu forum internasional, saya laporan, terus arahan dirjen itu laporkan ke menteri.
Terus nanti setelah laporkan ke menteri biasanya ada disposisi turun tuh. Ketika ada tulisan Bu Menteri bilang terima kasih aja itu kayak wah berarti dibaca nih gitu kan laporan saya itu kayak saya udah senang banget gitu kan. Dan ketika beliau contreng oh iya teruskan masukannya terus silahkan diimplementasikan tuh kayak ada validasi tersendiri oh berarti apa yang dilaporkan dan langkah-langkah tindak lanjutnya bisa diterima sama pimpinan tertinggi. Itu aja sih kalau saya yang merasa senang. Ya, mantap sekali lah. Tapi untuk COP26 ke depan bagaimana ya? Selama ini udah sibuk ngurusin apa aja? 26 ini sibuknya sibuk sekali. Sibuknya sibuk sekali karena kita masih di tengah-tengah pandemi. Jadi persiapannya sebetulnya dari tahun 2000 harusnya kan tahun kemarin 2020 ya Mas. 2020 hanya masih pandemi akhirnya diundur ke 2021. Proses negosiasi yang biasanya forum negosiasi perubahan iklim internasional itu biasanya setahun 2 kali. Ada di tengah tahun dan di akhir tahun. Di akhir tahun itu yang COP. Nah, karena terhalang pandemi, semuanya diubah ke online. Nah, online ini karena online dan harus banyak koordinasi dengan negara lain dan harus berunding dengan negara lain, intensitasnya semakin tinggi malah. Jadi kerjaan kita semakin intensif, semakin banyak, dan kendalanya juga semakin banyak. Terutama sekarang semakin dekat ke pelaksanaan COP26 ini, yang agak menyulitkan sekarang memang prosedur bagaimana di mana COP26 ini hanya akan mengambil keputusan on-site, jadi mau tidak mau memang negara jika ingin mengambil keputusan harus datang ke sana. Nah itu prosesnya juga quite tricky karena ada restriksi perjalanan, ada juga karantina yang harus beberapa hari, dan banyak lah. Tapi di samping itu kita pemerintah Indonesia karena agendanya juga agenda yang sangat penting, kita biasanya melakukan koordinasi antar kementerian yang sudah dilakukan belasan kali di tahun ini untuk persiapan COP. Wah, mantap sekali. Jadi mungkin dari Mas Rizky ada saran buat teman-teman yang mungkin sedang berusaha mau jadi aparatur muda juga, atau bagaimana cara menghadapi stres sebagai aparatur muda, gitu, ada tips and triks-nya, Mas? Kalau stres itu, saya jujur, saya beruntung karena supervisor saya dan bos-bos saya mengerti saya gitu ya. Jadi saya kalau misalkan ada 1 minggu yang kita kerja sangat intensif sekali dan saya minta istirahat, saya minta istirahat biasanya dikasih tuh kayak either sehari atau kayak gimana gitu ya, tergantung bosnya, tergantung lingkungannya seperti apa. Kebetulan kalau saya seperti itu dan alhamdulillah lingkungannya pun saling membantu gitu. Kalau misalnya saya istirahat, teman saya juga bisa saling backing. Seperti itu sih kalau mengelola stres. Itu Mas. Mantap sekali Mas Rizky, terima kasih udah sharing-sharing. Nanti kita diskusi lebih panjang lagi pada sesi diskusi panel. Untuk teman-teman, tolong kalau ada pertanyaan untuk Mas Rizky, langsung saja ditaruh di Q&A. Selanjutnya, mari kita ngobrol dengan Kak Gita Syahrani. Beliau Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari, LTKL. Beliau, wah kalau CV-nya mah udah keren banget lah. Dia bosnya Hutan Itu Indonesia, pernah di BPRED, ya kan? Aduh, ini Kak Gita nggak usah saya kenalkan lagi lah, udah keren banget. Kak, langsung aja Kak. Sharing dong Ya, soal sejarahnya LTKL. Ini kan kakak yang bikin kan? Bukan. Sebenarnya kalau aku boleh share sedikit, sebetulnya tuh aku dapat durian runtuh gitu sih bisa jadi sekretariatnya LTKL sekarang karena berasal dari diskusi yang cukup informal di antara beberapa kepala daerah gitu, dan waktu itu aku nggak pernah kerja di pemerintahan kan sebelumnya yang di level daerah gitu ya. Terakhir pengalamannya yang memang bantuin Badan Berantas, tapi ternyata konteks daerah tuh beda banget, dan waktu itu aku dapat kesempatan dengerin mereka ngobrol gitu sebagai fasilitator. Kemudian dari situ
mereka diskusi, wah enak juga ya gitu, ngobrol-ngobrol seperti ini antara kepala daerah yang mungkin punya visi yang sama. Dan dari situ, terus karena waktu itu aku fasilitasi dua-duanya, jadi ini Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat sama Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Terus dua-duanya nengok ke aku gitu, bisa nggak kalau kayak gini dibikin rutin gitu, ngobrol-ngobrol gini. Jadi semuanya tuh sebetulnya berawal dari keinginan untuk ngobrol-ngobrol antar kepala daerah bersama dengan dinas-dinas strategis untuk jawab pertanyaan satu aja sih, Kak Wira. Bisa nggak sih sebetulnya daerah itu mengimplementasikan model pembangunan yang menjaga lingkungan tapi juga menyejahterakan masyarakat gitu. Jadi konteksnya dua kabupaten itu dua-duanya punya permasalahan kebencanaan dan punya lokasi hutan dan gambut yang cukup luas dua-duanya, dan banyak masyarakat yang tingkat kemiskinannya itu tinggi gitu. Jadi bisa nggak nih gitu, jadi masyarakat miskinnya dikurangi tapi kita jagain lingkungan nih, ada caranya nggak ya? Jadi awalnya tuh dari diskusi informal yang ternyata mendadak jadi serius gitu, dan akhirnya betul-betul jadi asosiasi pemerintah kabupaten. Saya sendiri bergabung jadi sekretariat malah baru 2018 gitu, padahal mereka deklarasi dari 2016, karena pertamanya aku kira teman-teman, maksudnya bapak-bapak bupati ini mau kumpul-kumpul aja gitu, tapi ternyata benar-benar mau bikin program dan benar-benar mau investasi waktu dan tenaga gitu untuk menjawab si pertanyaan misteri tadi itu. Tapi kan keren banget kan kita sebagai lemnya juga. Ya sharing lah dari awal dua orang itu, dua bupati tersebut, saat ini anggota LTKL sudah berapa, Kak? Jadi sebenarnya kalau LTKL tuh dari awal dua bupati ini kan anggotanya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Jadi yang ini isinya semua kabupaten gitu seluruh Indonesia. Nah dari situ akhirnya sejak awal memang diputuskan dua bupati ini ingin menginduk gitu ke Apkasi, karena Apkasi banyak membidani banyak asosiasi lain. Jadi ada asosiasi kabupaten pesisir, ada asosiasi penghasil geotermal, Kak. Jadi energi juga bikin gitu kan. Jadi waktu itu ya udah nginduk aja di Apkasi, terus dibikin sebagai semacam akselerator gitu. Akhirnya memang secara status lucu sih, karena dibikin kaukus gitu di dalam Apkasi supaya bisa kerja lintas sektor, lintas tim kerja gitu kalau di Apkasi. Dan akhirnya karena ini akselerator, jadi waktunya pun terbatas gitu. Jadi cuma punya waktu sampai 2030, dan akhirnya nggak bisa banyak-banyakan member gitu ya, karena kan yang gedenya ada Apkasi. Jadi LTKL memang anggotanya akhirnya membatasi cuma 10 anggota aktif setiap tahun gitu. Jadi memang sekarang ada 9 dengan 3 anggota aktif yang anggota aktif yang akhirnya dia harus dievaluasi setiap tahun kalau dia tidak memenuhi kayak persyaratan keaktifan gitu oleh dewan. Jadi ini bukan oleh saya gitu, bukan oleh sekretariat, tapi justru rapat umum anggota gitu yang mutusin bisa dinonaktifkan. Jadi sejauh ini anggota aktifnya ada 9, jadi slot kosongnya ada 1 di pipeline yang bilang mau ikutan gitu, bareng-bareng dorong ini sesuai target nasional. Jadi memang kontribusi ke target nasional gitu, itu ada sekitar 12-an gitu, dan yang akhirnya dinonaktifkan oleh rapat umum anggota tuh udah ada 3 kabupaten gitu. Oke. Tapi ketika dinonaktifkan tahun depan boleh ikut lagi nggak? Boleh. Jadi ada satu kayak grace period-nya tuh 1 tahun. Jadi kayak misalnya dinonaktifkan sekarang, terus bisa reaktivasi, dan ini terjadi sama 1 kabupaten, jadi nonaktif terus reaktivasi lagi. Tapi kalau 2 tahun nggak aktif berarti memang tidak serius, karena dari awal senang juga sih para pendiri bilang ya udah ini sih yang memang mau serius dan mau kerja bareng aja gitu, karena waktunya kan terbatas, dan tugasnya bikin resep gitu biar bisa direplikasi di banyak tempat gitu sih, Kak Wira. Mantap, keren-keren. Kalau gitu ada kisah sukses yang bisa diceritakan nggak yang sudah direplikasi atau yang sudah diadopsi massal? Jadi sebenarnya mungkin dari sisi transformasi kali ya, karena kan kadang-kadang orang berpikir anggota Kabupaten LTKL tuh yang udah sempurna gitu. Padahal enggak sih, padahal seperti tadi sejarahnya justru pengen berprogres gitu ya. Jadi akhirnya kita coba bantu mengurai berdasarkan 3 target nasional. Jadi target menarik investasi berkualitas, terus target SDGs, dan juga target yang tadi Kak Rizky sempat bilang target penurunan emisi. Nah dari 3 target itu yang kita lihat jadi sangat penting justru adalah bagaimana itu diterjemahkan menjadi pilar-pilar struktur yang bisa
nanti jadi resep replikasi. Nah, 5 pilarnya gitu itu dari mulai pilar perencanaan gitu. Jadi ini karena crowdsetting policy pasti tahu gitu gimana pentingnya integrasi ke perencanaan gitu ya. Kemudian ada kebijakan pastinya dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada yang menarik tuh ada elemen memfasilitasi gotong royong multi pihak gitu. Jadi semua terutama kayak SDG sama RAN GRK tuh emang ke arah sana. Kemudian ada pilar untuk monitoring dan reporting gitu, dan yang terakhir pilar rencana aksi bersama atau portfolio bersama kalau di investasi, portfolio investasi gitu kalau di tempat yang di SDGs dan lain-lain, rencana aksi. Nah, kalau ditanya progresnya so far seperti apa, karena ini kan mekanisme evaluasinya berdasarkan 5 pilar ini. Jadi kita bangga banget sih sama kabupaten kita, di 99 anggota kabupaten itu semuanya sudah ada progres sekarang, dari tadinya misalnya 0 gitu, nggak bisa di-tracking di 5 pilar itu, sekarang semuanya ada progres di masing-masing pilar, tentunya dengan kadar yang berbeda. Jadi misalnya Kabupaten Sigi udah punya nih peraturan daerah untuk Sigi hijau, itu udah levelnya peraturan daerah gitu. Yang ada di peraturan bupati ada di Siak, ada di Musi Banyu Asin, ada di Sintang, yang udah integrasi ke dokumen perencanaan dan sudah udah di ACC gitu sama Kementerian Dalam Negeri, ada Kabupaten Sintang gitu, jadi udah full integrated. Kabupaten Siak juga dalam proses saat ini, ada Gorontalo, Bone Bolango yang jadi pilot percontohan buat di bareng-bareng sama teman-teman KLHK justru untuk di bottlenecking report RAN GRK itu gimana caranya inventarisasi GRK itu bisa dari kabupaten naik ke provinsi, dari provinsi naik ke nasional dengan lebih lancar gitu. Mungkin seperti itu. Yang di luar-luarnya sih kita ya maksudnya senang aja sih ada portfolio investasi yang sekarang udah dapat investment kecil-kecilan. Kemarin perusahaan pertama di Siak nih yang pemegang sahamnya BUMDes, di sini ada Mbak Ari yang mengajarkan saya soal wirausaha sosial, dan kemarin mereka terpilih jadi pemenang MIT Solve 2021 gitu. Jadi company ketiga setelah Ruang Guru dan Mycotech. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang bikin kita selalu semangat di LTKL. Oh iya, keren banget itu, Kak. Wah, ini banyak banget pertanyaan, tapi kalau gitu kita harus milih yang ini. Dari LTKL sendiri, apakah ada program khusus atau strategi khusus untuk meningkatkan peran serta anak muda khususnya dalam menyelesaikan isu lingkungan? Yang tadi company-nya itu pendirinya semua di bawah 35 tahun umurnya. Wow. Jadi sebetulnya itu sih, dan balik lagi ya, kalau aku berterima kasih banget sebenarnya ini bukan karena acaranya British Council, tapi sebetulnya British Council lah yang memperkenalkan konsep wirausaha sosial dibawa ke Indonesia, dan di situ investasi juga di riset dan gimana caranya wirausaha sosial dapat tempat gitu. Dan konsep itu yang akhirnya kita bantu implementasikan bersama dengan mitra-mitra pendamping yang udah jagoan wirausaha sosial juga, supaya yang tadi misteri itu Kak, gimana caranya ngejaga lingkungan sama menyejahterakan masyarakat, itu akhirnya diimplementasikannya dalam bentuk nyata dengan lebih banyak lagi wirausaha sosial, utamanya wirausaha sosial muda di kabupaten. Karena pada akhirnya pemerintah bisa kasih perencanaan, bisa kasih kebijakan, tapi aksi di lapangan itu kan perlu ada yang menggerakkan, dan justru itu 190 juta anak muda itu tersebar di Indonesia. Gimana kalau semuanya tuh bisa bikin hilirisasi produk basis alam yang menyehatkan gambut, yang memastikan tidak kering lagi, yang memastikan hutan terjaga, yang bekerja sama dengan kementerian lembaga untuk misalnya urus perhutanan sosial dan lain-lain, dan akhirnya jadi nggak berbondong-bondong ke kota, malah keren gitu di masing-masing kabupaten. Sebetulnya angle-nya itu sih, dan diwujudkannya ya melalui kita punya kampanye Jobs for Nature, di mana semuanya dicoba semua provinsi itu bisa tuh untuk berkontribusi, terus banyak pendampingan yang terkait wirausaha sosial muda. Dan sekarang ini doain aja sih, mudah-mudahan bisa berhasil gitu. Di tahun depan kita ingin mulai bekerja dengan teman-teman Bappenas dan kementerian lembaga lain untuk gimana caranya lebih banyak perencana muda di level kabupaten, supaya akhirnya integrasi perencanaan itu betul-betul ada yang memastikan itu jalan terus gitu, regardless of political years, gitu sih Mas Wira. Mantap sekali Kak Gita. Nanti kita harus lanjutkan pas diskusi panel. Terima kasih banget. Sekarang saya mau manggil Mas David Irianto. Mas David ini dia creative consultant, dia co-founder Great Mind dan Idea Laju. Terus beliau pernah advocating mental health and mindful lifestyle gitu kan. Pokoknya jagoannya lah di creative industry. Dia juga content co-writer, ikut berbagai forum termasuk TEDx.
Wah, Mas David keren sekali. Mas David, Ya Mas Wira, selamat malam. selamat malam. Gitu kan. Jadi menurut Mas sendiri gini kan, selama ini sebagai content curator, sebagai orang yang sangat fasih lah dengan konten-konten online gitu, Mas sudah berapa lama gitu khususnya ya kan selama kayaknya seluruh karirnya di narasi online gitu, berapa lama khususnya memperhatikan narasi mengenai lingkungan? Oke, terima kasih Mas. Mungkin selamat malam buat teman-teman semua di Think Policy. Sebenarnya kalau latar belakang, kebetulan studi saya itu komunikasi visual awalnya. Lalu dari studi komunikasi visual, perlahan-lahan saya bekerja memang dari awal kerja itu di industri media cetak waktu itu, di majalah. Lalu, tapi sebenarnya mungkin ketertarikan saya masuk ke masih isu-isu sosial, isu lingkungan gitu ya, justru ketika saya volunteer pertama kali di TEDx Jakarta, waktu itu tahun 2011 pertama kali saya volunteer. Di TEDx juga saya kenal sama Kak Gita itu di TEDx, kenal sama Kak Afu juga di TEDx gitu. Kita sama-sama volunteer di salah satu acaranya setiap tahun gitu kan. Dan kebetulan TEDx sendiri karena banyak isu sosial dibahas di sana gitu, banyak isu lingkungan juga dibahas di sana. Lama-lama saya jadi terpapar gitu ya. Dan sampai di tahun 2017 pada akhirnya saya di TEDx menjadi salah satu co-curatornya dan juga membantu salah satu konferensi namanya, kalau teman-teman familiar, namanya Idea Fest. Itu konferensi tahunan juga mirip seperti TEDx Jakarta, di mana di dalamnya juga waktu itu pernah kerjasama juga sama British Council gitu ya, punya program namanya ID for ID, ide untuk Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Dan itu menarik sekali, saya menikmati sekali proses model itu gitu ya, dan dari sana saya terpapar banyak gitu, justru dari teman-teman British Council juga soal social entrepreneurship gitu ya, soal bagaimana bisnis, bagaimana kreatif industri bahkan gitu ya bisa punya impact, punya dampak, punya purpose yang positif gitu ya terhadap lingkungan kita atau terhadap lingkungan sosial kita. Dan bicara soal narasi gitu ya, narasi lingkungan ataupun narasi sosial, sebenarnya bahkan di event-event yang mungkin kita lihat sepertinya mungkin nggak ada kaitannya gitu, tapi justru ada banyak sekali kaitannya. Dan di dalam setiap kita membuat narasi gitu ya, bahkan kayak di Greatmind gitu ya, sekarang saya lebih aktif memang di Greatmind, medianya memang media mental health gitu ya, tapi kita juga banyak membungkus atau menyampaikan gitu ya narasi-narasi soal iklim gitu, atau bahkan soal lingkungan gitu, karena biar bagaimanapun kesehatan mental kita punya korelasi gitu dengan apa yang terjadi di lingkungan kita gitu, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kalau mungkin itu ya singkatnya ya pengalaman saya mungkin mengamati apa yang ada gitu ya, terutama dalam konteks penyampaian ide atau penyampaian narasi dalam bentuk mungkin sesi, dalam konten-konten digital juga. Mantap sekali. Jadi udah 1 dekade gitu ya. Nah, kurang lebih. Ya kan, menurut Mas David sendiri gitu kan, selama ini 1 dekade terakhir sudah banyak kan kampanye untuk peduli iklim yang sudah disuarakan berbagai entitas gitu. Apakah sudah efektif gitu? Apakah ada insight mungkin yang selama ini kita miss? Gitu? Menurut Mas David gimana? Kalau ditanya sudah efektif atau belum, tentu saja jawabannya belum ya, karena sebenarnya tanpa mengecilkan effort dari teman-teman sendiri gitu. Maksudnya di dalam kayak tadi saya bilang gitu ya, entry point-nya ketika saya aktif menjadi volunteer di TEDx Jakarta atau bahkan menjadi kurator di konten di Idea Fest, kita juga selalu membahas isu lingkungan gitu, isu-isu soal social justice dan juga isu lingkungan yang terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana kita juga bisa menjaga lingkungan gitu ya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu kayaknya isu plastik gitu ya, misalnya seperti Mbak Tiza Mafira gitu, itu quite regular lah di event seperti Idea Fest atau TEDx gitu. Afu juga, kita juga gitu kan. Tapi over time memang saya merasa ada ya mungkin tadi ya kalau ditanya efektif atau tidak, sayangnya mungkin masih belum seefektif itu gitu. Bahkan di platform-platform yang mungkin saya sendiri quote-unquote menggawangi gitu ya, ada ketidaksetaraan lah, mungkin ketidakefektifan gitu antara apa yang mungkin agenda yang ingin disampaikan dengan mungkin apa yang diharapkan sama masyarakat gitu. Mungkin kalau menekankan lebih di ranah sana gitu ya, kayaknya sebenarnya banyak campaign kita di masa lalu gitu ya, terutama kita banyak fokus advokasi kita terhadap isu lingkungan itu dari idealisme, dari hal yang positif gitu. Padahal sebenarnya
penting untuk melihat bahwa audiens itu punya interest atau self interest gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin di aktivis atau mungkin punya platform untuk isu sosial dan juga isu lingkungan, terutama terkait dengan iklim gitu ya, harus mulai memperhatikan seperti teman-teman kita yang di bidang komersial gitu, yang mereka-mereka yang punya produk yang memang agendanya adalah saya mau jualan produk titik gitu. Itu mudah sekali untuk mengkomunikasikan. Nah, ketika kita bicara soal isu lingkungan, isu iklim gitu, nah seringkali pikirannya nggak ke arah sana gitu, nggak mikir bahwa kalau saya jual ini, mereka dapat apa gitu. Karena itu narasi yang sangat jauh berbeda. Makanya kalau mereka-mereka yang dagang ya, jualan gitu, our commercial friend gitu ya, bekerja di bidang komersial, biasanya dengan mudah menjual barangnya. Karena memang mereka bisa dibilang yaitu punya target yang jelas, punya target audiens yang jelas gitu ya, menyadari bahwa oh targeting saya adalah A, B, C gitu ya, tidak melebar dari hal itu. Dan saya harus bilang mungkin tidak harus apa ya, bahkan quote unquote ya, tidak memikirkan isu misalnya oh ini harus inklusif dari sisi narasi gitu. Karena sebenarnya ketika kita campaign targetnya itu mungkin aksesnya harus inklusif ya, akses dari kampanyenya, akses dari inovasinya harus inklusif. Tetapi message-nya itu harus didesain targeted ke satu jenis audience atau satu jenis target gitu. Karena yang sering terjadi adalah justru message-nya yang jadi super apa ya, kalau saya mau bilang water down, mungkin itu yang terjadi gitu. Karena maunya semuanya dibawa masuk gitu. Semua dirangkul dan semua dijadikan satu gitu. Akhirnya message-nya tidak tajam gitu dan tidak kena kemana-mana gitu. Jadi to understand that memang harus punya pemikiran bahwa message itu tajam tuh nggak apa-apa gitu. Memilih sisi dalam message itu nggak apa-apa gitu. Memilih misalnya kamu mau A atau mau B, warnanya hitam atau putih, itu nggak apa-apa gitu. Yang perlu inklusif adalah aksesnya. Aksesnya it has to be open to everyone, semua bisa mendapat akses itu gitu. Tapi di awal tuh harus setajam itu menurut saya. Mantap sekali. Jadi bagaimana tuh kira-kira untuk teman-teman di sini yang memperhatikan yang mungkin sedang punya kampanye atau mau bikin kampanye, gimana supaya strateginya itu lebih jelas gitu, messaging-nya itu apa tips and tricks A/B testing-nya atau bagaimana? Nah mungkin ya kalau kita di teknologi ya mungkin belajar dari, saran saya adalah pertama otomatis saya belajar dari teman-teman kita di field yang berbeda. Maksudnya seringkali bubble tuh memang gede sekali gitu ya. Teman-teman yang di isu lingkungan biasanya bergaul sama teman-teman di isu lingkungan gitu. Mungkin nggak lihat, oh teman-teman di fashion industry mungkin mereka jago tuh bikin kampanye gitu kan. Mungkin kita mulai harus bisa berpikir misalnya kayak AOC kemarin hadir di Met Gala gitu dengan baju, tapi it creates conversations gitu kan. Nah itu model-model kampanye yang kadang-kadang ya kalau kita being critical about the campaign ya kayaknya kok aneh ya gitu. Kayaknya kalau dia ini harusnya nggak melakukan itu. Tapi it creates the conversation gitu. The goal of the campaign kan itu. Mungkin kalau saya bisa membagikan tips, pertama adalah kayaknya all the people yang memang akhirnya mau campaign tentang sesuatu, mereka harus menyadari bahwa our social construct itu ada gitu loh. Bahwa kita tuh di luar sana gitu ya, kita tuh tidak diciptakan setara lah gitu, bahwa di luar sana tuh ada struktur dari masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya seringkali campaign itu diinginkan untuk mengubah si social construct gitu. Dan untuk isu seperti isu iklim, merubah social construct itu panjang. Misalnya kita bicara soal isu gender equality deh gitu ya, merubah sampai akhirnya perempuan bisa voting itu butuh proses yang puluhan tahun gitu, dan panjang sekali gitu kan. Padahal untuk iklim deadline-nya kita semua udah tahu. Aku yakin teman-teman juga mungkin udah membaca IPCC report gitu kan. Jadi by 2030 kayaknya itu harus sudah diinikan gitu kan ya. Nah ketika dia timeline-nya begitu pendek gitu ya, jadi kita harus on board begitu banyak orang. Pertama adalah kita sadari bahwa strukturnya mungkin kita nggak bisa ngerubah secara masif. Nah ketika kita menyadari strukturnya, kita jadi tahu targetnya mau kemana. Ini targetnya mau ke siapa gitu, ke struktur yang di atas, struktur yang di bawah, struktur yang banyak gitu. Kalau menurut saya pribadi ada dua target yang penting untuk kita sasar gitu ya kalau kita mau melakukan kampanye. Pertama adalah mereka-mereka yang memang punya levernya atau punya istilahnya a select few, memang super privileged people tapi punya powernya gitu ya. Mungkin kayak teman-temannya Kariski yang memang ada di jajaran
pemerintahan gitu ya. Jadi mereka punya power untuk policy making gitu. Atau teman-teman yang mungkin kebetulan punya anak-anak konglomerat gitu ya, mungkin yang kenal gitu. Dan mereka bisa make a decisions ketika mereka nanti jadi pemimpin perusahaan yang begitu besar untuk shift ke hal-hal yang punya ramah terhadap iklim kita gitu. Dan ya udah targetingnya ke arah sana gitu. Memang didesain campaign-nya ke arah sana. Tapi ya dan nomor 2 tadi saya bilang ada 2 yang kita bisa kita push gitu ya. Yang kedua adalah ya udah kita mau buat orang sebanyak-banyaknya on board ke isu ini gitu ya. Nah, ketika kita mau mass, targetnya adalah sebanyak-banyaknya, yang kita harus cari adalah ya self interest-nya orang-orang ini apa? Crowd ini tuh apa gitu. Self interest-nya apakah kalau kayak misalnya, maaf ya, mungkin teman-teman di sini ada yang melakukan misalnya kayak bikin kompos sendiri di rumah dan segala macam gitu ya. It was good gitu ya, nggak ada yang salah sama hal itu dan itu harus dilakukan gitu. Tapi the majority of people mungkin nggak mau repot gitu, nggak mau kayak repot lah gitu, beresin sampah sendiri, bahkan harus dipisahin, bahkan recyclingnya si plastiknya harus dicuci dulu dan segala macam and so on and so forth gitu. Nggak semua orang tuh kita harus paham bahwa nggak semua orang nggak seperti yang ada di ruangan ini, di mana kalian semua tuh change maker, kalian semua adalah people at the forefront gitu yang mau melakukan extra miles, tapi the majority of the people itu nggak kayak gitu. Dan bagaimana mencari self interestnya mereka untuk kita bisa tap in, lalu kita manfaatkan gitu ya untuk akhirnya mereka mau on board sama isu ini gitu. Dan mungkin tips yang lain adalah menyadari ketika strukturnya udah paham gitu ya. Tadi kan saya bilang ada 2 target yang mungkin secara audience ya. Itu pertama adalah yang all the privilege yang memang punya power to pull the lever gitu, sama ya the majority of the people. Tapi kalau ada teman-teman yang memang saya spesifik Kak, maunya memang empowerment women gitu. Ya udah be very vertical about it gitu. Jadi sebenarnya tipsnya sederhana, defining the audience. Kayak ini kampanye mau ke arah mana gitu. Lalu si konten dari kampanye itu dirancang ke arah sana. Aksesnya mau inklusif nggak apa-apa gitu. Tapi define dulu nih ini arahnya kemana. Mau buat orang perkotaan, mau Jakarta aja gitu beda gitu. Misalnya mau Jakarta anak-anak Jaksel yang ngomongnya bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia gitu. Atau mau sama anak-anak di teman-teman di Bekasi gitu, atau mau sama teman-teman di Jakarta Utara gitu. Nah itu aja udah beda gitu demografinya. Kayak kita harus bisa nge-picture orangnya seperti apa yang akan kita mau targetin, profilnya seperti apa yang mau kita targetin, lalu desain kampanyenya itu ke arah sana. Gitu Kak Wira. Terima kasih banyak Mas David. Nanti kita join dengan yang lainnya lagi di diskusi panel, kita explore lebih dalam soal konsepsi profil ini ya. Oke, mungkin boleh kalau gitu kita langsung, ini teman-teman pembicara memang keren banget deh, langsung ngejawabin juga di Q&A-nya buat teman-teman attendees bisa baca di Q&A bagian answer-nya, tapi menurut saya masih perlu ditanyain satu-satu. Buat admin, tolong semua teman-teman yang lain dimasukin ke diskusi panel, Bung Samuel, Bung Rizky, Mbak Gita. Oke. Nah, ini kayaknya sebenarnya pertanyaan yang sudah di-answer oleh Kak Gita ini. Sebetulnya awalnya tadi muncul, saya yakin buat Mas Samuel nih. Komunitas lingkungan di Jabodetabek yang direkomendasikan untuk diikuti apa saja? Mungkin kan Mas Samuel selama ini di Manado ya, tapi kalau kenal seseorang mungkin di Jabodetabek, Mas Samuel? Oke. Kebetulan aku join Sea Soldier. Jadi mungkin banyak yang udah pernah dengar komunitas atau gerakan yang awalnya dibangun sama Kak Nadine Chandrawinata, dan kebetulan Sea Soldier ada di Jakarta, jadi sangat pasti aku merekomendasikan untuk join Sea Soldier. Dan kalau komunitas aku yang lain ada Maritim Muda, namun Maritim Muda lebih banyak bergerak untuk tujuannya untuk membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih tertarik ke isu lingkungan, krisis iklim, dan juga sampah, mungkin aku prefer buat teman-teman join jadi relawan atau anggota dari Sea Soldier Jakarta. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih banget. Ayo kalau gitu, Bung Rizky bagaimana? Kan Bung Rizky pasti kenal dong Jabodetabek. Bentar, kalau komunitas
komunitas pegiat lingkungan sebetulnya sekarang yang paling aktif itu dan paling mudah di reach out sebetulnya kayak lihat sosial media. Itu banyak banget komunitas-komunitas yang mulai kayak gitu. Mulai dari ada Zero Waste ID, terus ada juga apa ya, banyak organic beauties, even yang kayak begitu tuh semuanya campaigning ke sana. Kalau menurut aku sekarang mencari komunitas itu mudah. Scroll. Kalau kamu punya waktu untuk scrolling TikTok 20 menit sehari, kamu pasti ketemu komunitasnya banyak. Ya, kan gampang ketemunya, tapi buat Mas Rizky sendiri yang pernah dengar, kenal langsung atau yang kayaknya keren nih gitu dari Mas Rizky scrolling TikTok apa? Kalau aku ini aku kebanyakan sih komunitas-komunitas online ya, dan kebanyakan gerakan juga. Yang satu itu Zero Waste ID, terus ada gerakan Indonesia peduli apa sih, gerakan Indonesia diet kantong plastik. Diet kantong plastik. Terus ada diverse clean, siapa pennya itu diverse clean action, DCA. terus even yang lindungi hutan juga itu kan sebetulnya coming from grassroots, yang sebetulnya banyak juga menerima volunteer ya Kak Gita ya, kalau misalkan ada acara-acara. Mantap, banyak sekali. Ini mungkin Kak Gita harus off cam dulu sebentar, kalau gitu kita langsung ke Bung David. Bung David, gimana? Ada komunitas lingkungan apa di Jabodetabek yang direkomendasikan? Sebenarnya ya banyak sih, tadi udah disebutkan cukup banyak ya, tapi kalau saya mau menambahkan, di TEDx Jakarta sendiri itu kita akan mengambil lisensi yang namanya Countdown by TEDx Jakarta, dan di Countdown by TEDx Jakarta itu adalah lisensi spesial untuk acara terkait dengan krisis iklim, jadi menjelang COP26. Dan di Jakarta kita akan bikin, dan setahu saya TEDx lain di seluruh Indonesia, ada cukup banyak TEDx juga yang mengambil lisensi yang sama, jadi mereka akan memfeature inovasi, solusi, ataupun problem gitu ya, dari yang bisa ditemukan secara lokal gitu. Dan menariknya, I think kalau dari aku ya, maksudnya di TEDx itu kita 100% volunteer based, 100% non-profit, dan yaitu cost recovery bahkan. Jadi kayak kita benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Jadi bahkan kalau ditanya organisasinya apa aja nggak ada gitu. Kita nggak punya badan hukum. Jadi 100% memang movement gitu kan. Jadi if I have to recommend, ya yang mungkin aku ikuti juga gitu ya, selama mungkin hampir 10 tahun lebih ya di TEDx Jakarta. Kalau mau tertarik, kebetulan kita punya few project yang memang terkait dengan krisis iklim gitu. Dan yang lain-lain sih sebenarnya kalau bisa lihat mungkin kayak tadi udah disebutkan gerakan Indonesia di kantong plastik gitu. Mungkin juga bisa ngebantuin Kak Gita mungkin di LTKL ataupun di HII gitu, mungkin pasti butuh volunteer di manapun sebenarnya. I think ketika isunya adalah krisis iklim, cukup banyak ya yang bisa diikuti gitu. Dan tadi saran Kak Gita juga bagus banget, bisa cek Indorelawan, ada banyak banget di sana yang sebenarnya membutuhkan keterlibatan kita semua gitu ya untuk ada di sana. Mantap sekali, Mas. Oke, buat Kang Rizky nih, aku tahu udah dijawab gitu kan, soal dokumen NDC ambisius banget gitu, bahwa mau nurunin sampai 26% gitu, tapi saat ini cuma 9,63%. Itu bagaimana sampai 2030, prognosisnya gimana? Iya, tadi saya udah klarifikasi bahwa target 29% itu bukan di tahun 2020. Tetapi targetnya sebetulnya implementasinya dilakukan starting 2020. N-nya target akhirnya itu di tahun 2030. Jadi sampai selama 10 tahun ini Indonesia menargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 29%. Seperti itu. Ya, nah kan kira-kira bisa tercapai nggak tuh? Kan kita banyak yang bilang bahwa NDC kita kurang menggigit nih karena nggak ada update dari sebelumnya gitu. Nah, ya maksudnya nggak ada update ambisinya ya gitu. Update-nya kan lebih refining beberapa angka-angkanya ya. Iya, sebenarnya ini it's totally entitled to my opinion ya. Saya tidak merepresentasikan siapa-siapa, even dari institusi saya. Kalau menurut saya 29% kalau misalkan berat, even 29% itu berat untuk Indonesia. Tetapi
karena kita memang sudah komitmen, dan harus dilihat dulu 29% itu porsinya dari apa. Yang satu kan yang terbesar itu kehutanan, yang kedua baru energi. Sedangkan di negara dan 3 lainnya menyusul ya, industri, pertanian, dan sektor limbah. Sedangkan di belahan dunia lain, sektor pertama yang paling besar kontribusi penurunan emisinya adalah sektor energi. Jadi di situ saja ada saya bilangnya harusnya ada balance gitu kan, sebenarnya siapa yang sektor mana yang sebetulnya mengemisi lebih banyak gitu kan. So di situ sebenarnya harus bisa berambisi. Tetapi karena kita sudah berkomitmen dan kita rasa komitmen kita itu udah menurut kita berat karena kita masih developing countries, dan by the way di Paris Agreement-nya sendiri itu ada bukan satu pasal tapi satu prinsip namanya common but differentiated responsibility. Jadi berapapun pengurangannya akan tetap dihitung, diapresiasi, karena kita masih punya tanggungannya tanggungan pembangunan. Although memang pembangunan ke depan diharapkan sangat lestari, but karena ada banyak pertimbangan, constraint times, dan masih dalam masa developing gitu ya, so that's our target. Tetapi dari updated NDC itu tersendiri, kita itu bisa mengusahakan untuk menurunkan sebanyak 41%. Tetapi syaratnya adalah apabila memang ada bantuan atau kerjasama internasional lain untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Ini pertanyaannya banyak yang cukup teknis dan kayaknya menyasar Mas Rizky dan Kak Gita nih. Tapi kalau kita ada pertanyaan baru, ini mungkin Kak Samuel dulu bisa jawab. Hai Kak, apakah Kakak ada saran what to do before we start a community yang berbasis gerakan iklim? Bagaimana Kak Samuel? Untuk what to do-nya pasti kita lihat sekitar kita, ombaknya. Ada nggak orang-orang yang mungkin sevisi sama kita. Nah, kalau ada, bisa banget tuh diajak. Kita ngomong-ngomong dulu, 2-3 orang, 4 orang, udah mantap banget. Dan baru lanjut ke aksi. Jadi kita bisa ngomong apa yang bisa kita lakuin nih bersama. Karena kalau lakuin sendiri agak sulit ya. Jadi bisa dilakuin bersama, dan mulai dari situ bisa kebangun komunitasnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Kalau dari Bung David bagaimana? Bagaimana pengalaman dari TEDx atau mungkin pengalaman komunitas lainnya? Gimana supaya solid gitu kan? Kadang-kadang cuma sekali jalan terus ngilang. Sebenarnya memang yang penting mungkin visi dari pendirinya ya. Mungkin itu penting gitu. Ketika tadi mungkin pertanyaan kan mau mendirikan gitu. Nah, benar kata Kak Samuel tadi ya. Cari dulu yang terdekat. Sebenarnya isu apa sih yang kita paling dekat? Jangan cari yang terlalu jauh gitu. Misalnya kayak sesederhana kayak TEDx gitu ya. Kalau dilihat itu sebenarnya ya tadi kayak kalau dilihat by design, dia sebenarnya nggak inklusif amat kok dari sisi ini, kadang-kadang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ada boundaries. Tapi memang itu relevan ketika dia berdiri zaman dulu. Terus terang, ini aku jujur ya. Sebuah pendapat jujur gitu. Relevan di saat mereka berdiri, di mana mungkin crowd-nya lebih banyak dari teman-teman di Jakarta Selatan gitu ya. Mereka mungkin sekolahnya di luar negeri dan segala macam yang pulang ke Indonesia. Di awalnya seperti itu, yang memang jadi kayak nggak perlu insecure untuk kayak saya harus bikin sebuah komunitas yang luar biasa besar gitu. Tapi mulai dari mungkin bahkan dari teman-temannya sendiri gitu, dari crowd yang ada di sekitarnya sendiri. Nanti as time goes itu akan kebangun gitu. Dan apalagi kalau visinya jelas, semua bisa on board gitu ya. Itu akan jadi, dan mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah model komitmennya. Jadi mendefine komitmen itu seringkali juga susah gitu ya bagi member of community gitu. Jadi antara komitmennya tidak boleh mengikat, tetapi tidak boleh juga terlalu tidak mengikat gitu. Jadi itu finding the balance antara dia harus bisa berkontribusi, tetapi juga nggak boleh di-demand terlalu banyak karena namanya juga sukarelawan gitu. Nah itu yang keindahannya itu ada di sana ketika bangun community menurut saya. Siap.
Oke, ini Kak Gita dipanggil lagi, beliau sibuk dengan LTKL-nya, bos-bosnya manggil nih kayaknya, jadi nggak apa-apa. Kita tanya ke Kak Rizky typing tapi belum sempat ngejawab nih. Apa menurut Kak Rizky kendala utama konvergensi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana? Again, saya bukan expert di situ karena kalau expert saya di perundingan. Cuman hanya mungkin saya sedikit tahu aja kali ya karena sering ngobrol gitu dengan teman-teman di adaptasi. Konvergensinya adalah mainstreaming adaptasi perubahan iklim di program pengurangan resiko bencana itu sendiri. Yang saya tahu itu karena kebanyakan kan sekarang pengurangan resiko bencana itu karena bencana yang all of sudden. Kayak misalkan tiba-tiba ada erupsi meletus, terus tiba-tiba ada tsunami, ada badai gitu kan. Nah, sedangkan bencana-bencana hidrometeorologis yang diakibatkan oleh perubahan iklim itu biasanya disebutnya itu slow onset kan. Slow onset itu dia tidak akan berubah tiba-tiba, tapi dia pelan-pelan gitu. Kayak misalkan kenaikan muka air laut seperti itu kan nggak langsung tiba-tiba 2 meter. Tetapi misalkan berapa senti per tahun. Jadi hal-hal yang seperti ini juga memang sepertinya masih tugas kita untuk mainstreaming isu-isu seperti ini ke lembaga atau kementerian yang terlibat di dalamnya. Seperti itu sih, hal-hal yang kayak begitu. Oke. Kalau dari yang on the ground sendiri, Kak Samuel gimana ngelihatnya? Kan pasti Kak Samuel sering di pinggir pantai gitu, pasti melihat efeknya juga pada marine debris juga. Itu gimana untuk adaptasinya itu juga mengurangi resiko bencana itu bagaimana, Mas? Kalau dari aku sih Kak, sebenarnya semua ke edukasi dan ke masyarakat ya. Bagaimana pola pikir masyarakat saat ini, apakah mereka sudah aware soal masalah sampah plastik, dan terlebih yang tinggal di pesisir sih, karena Indonesia itu masih banyak mindset laut itu menjadi belakang rumah mereka. Padahal aku lihat di luar negeri banyak banget rumah-rumah yang menghadap pantai dan harganya mahal banget. Oleh karena itu, aku senang banget mungkin dalam beberapa tahun ke depan ada perubahan pola pikir dari masyarakat Indonesia yang menjadikan laut ini melihat laut begitu berharga buat kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan untuk permasalahan ini semua kembali lagi ke pemahaman. Sekarang kita bisa lewat edukasi, semuanya lewat edukasi, bagaimana kita merubah perlahan pola pikir mereka yang sering buang sampah sembarangan, untuk sekarang bisa buang sampah pada tempatnya, dan perlahan-perlahan mungkin bisa sudah memilah sampah di rumah, dan kemudian perlahan-perlahan masalah sampah bakal teratasi. Seperti itu, Kak. Mantap. Semoga ya bisa kita hadapi. Nah, ini rada tangensial, tapi aku mau pendapatnya Bung David nih. Bagaimana caranya kita kira-kira bisa mempermudah messaging-nya gitu kan? Karena masalahnya ini ada adaptasi, ada mitigasi, perubahan iklim, dan juga resiko bencana itu hal-hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari gitu. Tapi tentunya kan penting. Menurut Mas gitu, pengalaman Mas sebagai komunikator selama ini, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan lebih baik? Pertama memang isu krisis iklim ini super komprehensif gitu ya. Kayak segala aspek dalam kehidupan kita akan berubah karena ini terjadi, dan memang sudah perlahan-lahan udah mulai terjadi sekarang gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika bicara komunikasi, messaging itu harus sesederhana mungkin, dalam artian kalau saya selalu bilang ya, ketika misalnya mengundang pembicara dalam forum dan segala macam, avoid comprehension gitu. Please be concise gitu. Karena ketika kita mau jadi komprehensif, kita losing the message gitu. Kita kehilangan ketajaman itu gitu. Kalau kita mau kayak saya mau jelasin dari end to end gitu. Ya mungkin kalau dari teman-teman Think Policy mungkin bisa menerima gitu ya, karena audiensnya tepat gitu. Tapi ketika kita misalnya ngomong ke masyarakat yang lebih luas gitu, kepada orang yang mungkin justru nggak peduli-peduli amat sama krisis iklim gitu. Jadi memang sayangnya harus di-avoid itu. Makanya tadi kalau mungkin menambahkan juga teman-teman yang mungkin mau membuat komunitas, mulai dari mungkin satu aspek aja dari hal krisis iklim ini gitu, misalnya di isu air, atau mau di isu
sirkular ekonominya, atau mau dari isu polusi udaranya gitu, atau dari jadi yang mudah gitu. Dan ketika bicara soal how to create that impact gitu ya, yang kenapa comprehension itu jadi sulit, karena ketika kita bicara krisis iklim, kita nggak punya imagery yang cukup jelas dalam kepala kita gitu, kalau messagingnya adalah krisis iklim. Sementara kalau kayak polusi udara jelas, kita sesak nafas, baunya tercium dan segala macam gitu kan. Atau isu plastik, kita bisa di dalam kepala kita langsung muncul gitu, ada bendanya namanya plastic bags gitu. Nah ini yang harus dicari itu sebenarnya itu, ketika tidak musuhnya itu nggak bisa di picture, orang tuh nggak akan tadi mungkin pertama adalah kita harus tap in ke self interestnya orang tersebut. Kedua adalah musuhnya itu harus bisa di picture. Kalau musuhnya nggak bisa di picture, rumit gitu. Ketika bicara kayak, aduh krisis iklim tuh sudah gitu jelasinnya, ini nanti karbon berapa persen muter gitu kan, nanti ini akan jadi sesuatu yang feedback loop gitu ya, apa yang penyebab akan dikebab. Wah rumit banget gitu. Dan mungkin bagi kita yang di sini, mungkin yang memang udah punya kepedulian, itu bisa gitu. Tapi buat masyarakat yang lebih umum ya sayangnya itu akan malah merusak mereka lebih peduli gitu ya terhadap isu ini. Dan mungkin nih soal campaign lagi gitu ya, soal messaging gitu. Kita kebetulan kemarin karena IPCC baru launching gitu ya, ada sesuatu yang mungkin aku harus ingatkan bagi teman-teman yang berkiprah di isu ini gitu, bahwa bahaya sekali menggunakan messaging yang sifatnya fatalisme. Jadi kayak seakan-akan nggak bisa dirubah gitu. Karena ketika kita bicara soal harapan sama pasrah gitu ya, harapan itu lebih create actions gitu. Tetapi orang kalau ditakut-takutin itu tendensinya adalah dia tidak mau bertindak. Tapi kalau dikasih harapan tendensinya adalah dia mau bergerak gitu. Dan bahkan teruji memang kalau secara psikologi, kebetulan saya karena punya background di psikologi ya. Maksudnya gini, ketika kita psikologi kita mau berubah behavior, gunanya adalah reward and punishment. Ketika kita menggunakan punishment dalam hal ini, kalau dalam krisis iklim, punishment adalah nanti kalian akan mati gitu ya, nggak bisa makan gitu, tenggelam, itu punishment ya. Itu tuh punishment tuh hanya bisa bekerja untuk behavior yang sifatnya adalah rock bottom atau standar dasar. Kalian harus datang ke kantor jam 7. Kalau telat, punishment-nya adalah dipotong gitu ya, dipotong gajinya. Datangnya persis jam 7, nggak akan datang jam 6 atau jam 5. Tetapi kalau dikasih reward, kalau yang datang paling pagi dikasih handphone, datangnya makin pagi gitu. Karena behavior-nya akan lebih naik gitu. Makanya tadi ya ketika bicara mau kampanye, kita mau berubah behavior, mau pakai reward atau mau nyerem-nyeremin pakai punishment yang bahkan menggunakan IPCC report kemarin sangat fatalis menurut saya, dan message-nya jadi malah bikin orang kayak, wah kalau gitu ngapain gue berbuat ya, toh udah nggak bisa dirubah, atau oh ini udah fatal banget, kayaknya nggak akan bermakna, dan segala macam. Nah itu bahaya banget sebenarnya messaging seperti itu justru. Jadi bagaimana bisa paham ada urgensinya gitu, build the urgency, tapi juga memahami bahwa ada hope-nya nih, kita masih bisa melakukan sesuatu kok, ada yang bisa kita lakukan, ayo dong bisa berbuat sesuatu, ayo berubah, atau ada behavior yang dirubah, atau ada aksi yang bisa dilakukan gitu. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sekarang gilirannya Kak Gita nih. Jangan kabur lagi, Kak. Siap. Aman, Kak. Oke, menurut pengalaman Kak Gita dengan LTKL selama ini, kendala utama konvergensi antara adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana bagaimana? Susah amat ya pertanyaannya. Ya, makanya teknis banget, keren nih yang nanya gitu. Iya. Tapi aku mau nge-plug dulu dong. Tadi yang komunitas Jabodetabek itu Hutan Indonesia ya guys, selalu open volunteer. Dan itu juga tadi echoing apa yang tadi Kak David baru mention sih, kan kita suka ditanya juga nih Kak Wira soal kenapa Hutan Indonesia angle-nya kampanye positif. Jadi cerita kayak mencintai hutan, betapa hutan itu keren, betapa kita harus bangga sama hutan gitu. Jadi message-nya itu ke arah sana. Justru itu sih kayak menimbulkan harapan dan menggerakkan bahwa ini tuh gerakan semua orang gitu. Nggak usah ke publik lah, Kak David gitu. Suami aku juga gitu baru ngeh soal baru yang kayak oh gitu ya gitu. Itu tuh pada saat aku kasih contoh mandi gitu, karena dia orangnya keringetan terus gitu kan, terus kayak bayangin ya kalau ini nggak diurusin gitu, nanti tuh air habis, jadi kamu tuh susah kalau keringetan nggak bisa mandi gitu kan. Jadi maksudnya tuh hal-hal kayak gitu tuh nakut-nakutin, tapi versi yang kayak
relatable gitu, dan kayak oke, kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ya sih, IPCC report kemarin emang ambilnya tuh lebih scare taktik, dan aku to be honest kemarin aku melakukan itu juga sih, maksudnya biar lebih banyak orang yang dengar, ya udah naikin aja dulu gitu kan. Tapi emang betul kata Kak David gitu, at one point kalau kita memang mau omongin urgency, itu akhirnya juga mesti ada tipping point di mana kita balik lagi, oke, this is very urgent, dan kalian bisa berperan gitu kan untuk memastikan ada sesuatu yang setidaknya bisa direm gitu, jangan parah-parah banget lah gitu kan, intinya seperti itu. Dan itu nyambung sama pertanyaannya dari sisi konvergensi tadi gitu ya. Nomor satu mungkin yang harus diakui itu adalah angle kebencanaan. Setidaknya kalau dari sisi kita ngobrol sama kabupaten anggota pendiri gitu ya, terus sama teman-teman muda di kabupaten anggota juga, kebencanaan adalah angle yang paling relatable. Seperti Kak David bilang, musuhnya jadi kelihatan gitu kan. Apa yang tadinya nggak pernah banjir jadi banjir, yang tadinya susah untuk stop kebakaran justru malah jadi nggak kebakaran gitu sekarang gitu. Jadi whether you do something about it then or not, itu tuh langsung ada dampak nyatanya. Makanya misalnya salah satu contohnya teman-teman, yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten anggota kami kemarin kan baru selesai pilkada nih Kak Wira, dan kalau habis pilkada itu harus nyusun rencana pembangunan gitu kan, versi kepala daerah terbaru. Nah, ada teman-teman mitra gitu ya, dan kementerian itu barengan sama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, ada beberapa expert dari KLHK juga gitu, akhirnya bikin semacam coaching gitu ya. Jadi kabupaten kita sih ikutan aja gitu, kita kayak daftarin kabupaten kita aja, tapi coachingnya tuh angle-nya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip tangguh bencana gitu ya ke dalam perencanaan Anda gitu. Tapi pada saat kita ikutan coachingnya, ternyata indikator-indikator yang dipakai itu sebetulnya indikator mitigasi dan adaptasi perubahan iklim gitu. Terus kita tanya balik kan, kayak kenapa kok mainnya bencana, misalnya dibungkusnya pakai kriteria resiko bencana gitu. Ternyata memang ini diakui juga oleh para saintis dan para pendamping, dan mungkin nanti Kak Rizky bisa komentar lebih dalam gitu ya. Tapi ternyata dengan angle bencana, pemerintah daerah itu bayanginnya jadi lebih oh ini gitu ya, terus akhirnya jadi bisa ditarik juga ke semacam cost benefit analysisnya juga jadi lebih konkret gitu, seperti itu sih. Dan ini tuh yang menariknya gitu, kalau tadi dibilang kayak insentif gitu ya, kalau dari perspektif pemerintah daerah, insentif apa sih yang diinginkan gitu kan, apa yang bisa memotivasi mereka untuk memastikan konvergensi terjadi gitu. Kadang-kadang orang selalu mikirnya tuh, oh ini pasti harus ada dana tambahan gitu kan. Bener sih gitu kan, mau dapat dana insentif fiskal gitu kan, sekarang yang dari pengurangan plastik udah turun tuh thanks to KLHK dan Kemenkeu. Jadi sekarang kalau ngurangin sampah plastik udah dikasih tuh insentif langsung daerahnya. Nah ini pengennya lebih banyak lagi kan, kalau kebakaran hutannya turun dikasih gitu. Kalau apa ternyata di banyak kementerian tuh ada tuh Kak Wira insentif-insentif yang menghargai inovasi daerah, yang menghargai misalnya perencanaan yang baik gitu. Tapi unsur-unsur tadi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harusnya tuh disebar di semuanya gitu. Kalau menurutku itu dari perspektif transfer fiskal ya, jadi kayak dikasih dana gitu. Tapi kedua sebetulnya ini senang banget sama Kak Rizky soalnya ternyata kalau buat daerah rekognisi dari nasional atau dari kita pernah ngundang salah satu bupatinya, diundang sama TEDx Jakarta. Itu tuh menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Jadi itu insentif tambahan juga dapat misalnya rekognisi award dari satu kementerian atau diundang jadi speaker di forum yang nggak pernah featuring. Jadi itu kayak katanya kayak dia nggak pernah gitu ada forum, oh ini TED, oh yang ada ininya, oh jadi seneng gitu kan. Jadi kolaborasi di antara kita nih yang ada di ruangan ini sebenarnya udah bisa jadi insentif banyak banget opsi untuk mereka lebih semangat mengkonvergensikan itu gitu sebenarnya di dalam dokumen perencanaan yang kadang-kadang kayak aduh pusing gitu kan mikirinnya. Tapi kalau banyak di depannya kelihatan, oh ini masuk akal buat saya nurunin cost gitu kan, saya mencegah kebencanaan, saya bisa dapat insentif tambahan gitu, jadi lebih menarik sih dan lebih konkret gitu. Thank you Kak. Nah ini kita ke Kak Rizky lagi. Sejauh mana koordinasi atau sinergi antar lembaga kementerian di Indonesia dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim selama ini gimana?
Yang saya tahu ya, setiap perumusan kebijakan iklim itu tidak pernah luput dari koordinasi KL. Karena nature dari isu perubahan iklim sendiri kan multidisiplin dan tidak dipegang oleh KLHK sendiri. Seperti tadi NDC itu ada sektornya energi, hulu, kehutanan, yang kedua adalah agriculture, ada juga industri dan juga limbah. Dari sektor ini saja udah ada setidaknya 3-4 institusi. Dan ini bukan kami loh, di setiap sektor, target setiap sektor itu bukan kami yang menentukan, tetapi sektor-sektor pengampunya yang menentukan, dan merekalah yang bertanggung jawab. Kami memang selaku National Focal Point to the UNFCCC, selaku koordinator nasional isu perubahan iklim, tugasnya adalah berkoordinasi, termasuk juga bahkan untuk adaptasi. Kalau adaptasi ini tidak hanya 4-5 kementerian, tapi hampir seluruh kementerian terlibat dalam perumusan kebijakannya, seperti itu. Dan yang pasti, jangan pernah ada anggapan bahwa isu perubahan iklim dipegang semua sama KLHK, no. Karena kebetulan kita dimandatkan oleh Presiden sebagai koordinator isu perubahan iklim nasional, kita yang menjadi koordinator, tapi kita selalu koordinasi. Even ke daerah pun, kita pun koordinasi. Mantap, Mas. Kalau dari pengalaman Mas Samuel sendiri bagaimana? Waktu di USAID Oceans ataupun di TKN PSL gitu kan, apakah ada atau sempat memberikan masukan untuk koordinasi, bagaimana Mas Samuel? Kalau aku Kak masih masih anak bawang jujurly. Jadi masih tim belakang layar, tapi aku senang sekali dengan kalau mau dilihat kalau di TKN PSL jatuhnya semua kementerian itu berkoordinasi untuk menangani sampah laut ini. Jadi bukan hanya KLHK ya atau Kemenko Marves ataupun KKP, tapi semua kementerian, semua lembaga diusahakan untuk mempunyai program yang mengurangi sampah mereka. Seperti Kemendikbud, mereka membuat lomba-lomba untuk anak-anak SD, anak-anak SMP. Jadi dari sekolah itu membuat lomba-lomba yang bertemakan sampah laut. Bagaimana mereka membuat cerita, dan ada juga sekolah yang ramah lingkungan dilombakan. Oleh karena itu aku senang banget bisa menjadi bagian dari TKN PSL, dan semoga lebih kementerian-kementerian lebih bisa berkoordinasi dan tujuan untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025 bisa tercapai. Mantap, terima kasih Mas Samuel. Oke, ini Mas Rizky lagi nih, cuman kan kitanya juga sibuk gitu kan. Mas Rizky, bagaimana menurut Mas Rizky selama ini selain dari perundingan untuk mengurangi emisi karbon gitu kan, KLHK sendiri mereka banyak dampaknya nggak ke misalnya tren ekspor batu bara dan atau penggunaan lahan kita kan, emisi kita besarnya dari itu ya, penggunaan lahan dan energi gitu. Ada wins selama ini, ada kebanggaan selama ini, ada program yang berjalan nggak? Boleh sharing nggak, Mas? Iya, aku mungkin untuk sektor energi kurang begitu bisa kasih detail info. Tetapi untuk di sektor kehutanan, sebetulnya dengan kita pledge 29% ini ada beberapa kebijakan yang memang dipush dan dipertahankan gitu. Misalkan kemarin moratorium pembukaan lahan untuk sawit sampai 2019 itu, dan langkah itu diapresiasi juga oleh pihak internasional. Terus selain itu keberhasilan kita di bidang pengurangan deforestasi dan degradasi itu REDD+. Kita sudah bisa tapping dana internasional melalui Green Climate Fund sebanyak sekitar 138 juta yang kita bisa tap in karena Indonesia memang berhasil menurunkan sejumlah emisi pada satu periode gitu ya, karena kita berhasil menurunkan emisi dan
apa ya namanya, hasilnya itu kita diganjar oleh insentif tadi gitu loh. Tapping-nya hampir sekitar 138 juta. It shows that Indonesia memang serius gitu dan memang ada progres di sana. Kalau misalkan tadi juga ada yang menanyakan mengenai penurunan emisi gas rumah kaca itu seberapa persen, terakhir 2019 kita sudah mengeluarkan laporan inventarisasi gas rumah kaca tahun penurunan gas rumah kaca 2019, bisa juga di-download atau di-googling. Banyak sih, dan kalau menurut saya dengan adanya pledge internasional membuat pemerintah itu juga memang semakin serius untuk menangani berbagai hal yang memang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim, termasuk di updated NDC sekarang kan Bu Menteri sudah mengeluarkan Indonesia Net Sink Volu 2030 seperti itu. Ambisinya tuh semakin terlihat semakin serius. Mudah-mudahan juga dinilai serius juga ya sama teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan. Saya minta maaf nggak semuanya bisa kita akomodir karena nggak sadar kan udah 1,5 jam loh kita bersama. Jadi saya harus minta semua pembicara kita yang keren ini 1 menit aja ya, jangan lebih lagi. Kasihan teman-teman pada mau makan malam. Closing statement-nya, siapa yang mau mulai duluan atau sesuai urutan? Bagaimana? Di reverse aja urutannya. Ya. Jahat ya. Tapi terserah, Kak Gita siap nggak atau Kak Samuel dulu? Oke. Sigap beliau mah. Tapi kalau aku dari sisi tadi juga ini pertanyaannya kayak wow gitu kan, seneng banget ya nggak Kak Rizky? Tapi tadi mungkin echoing yang terakhir Kak Rizky bilang sih, untuk closing intinya mungkin fokus di sini adalah semua dari kita tuh punya peran yang beda-beda dan punya keunggulan yang beda-beda gitu ya, dan kita perlu menyadari bahwa kita tidak perlu sama yang lain untuk bisa berkontribusi dalam perjalanan ini gitu. Saya kalau nggak ngerti soal kayak gimana caranya bikin event yang engaging, gimana caranya kurasi ide, tanya ke Kak David, karena dia jagonya gitu. Tapi misalnya Kak David mau tanya kayak gimana caranya ngerevisi kontrak gitu, tanyanya ke saya gitu mungkin. Jadi nggak apa-apa gitu, walaupun dirasa hobinya beda-beda, keahliannya beda-beda, minatnya juga beda-beda, itu semua ada perannya, dan justru menyadari itu dan semakin merayakan itu dengan bekerja bersama-sama, dengan bergotong royong, itu justru akan bikin sih 190 juta bonus demografi Indonesia itu benar-benar bisa mencapai semua target yang kita udah set, dari mulai NDC sampai target SDGs sampai betul-betul mewujudkan Indonesia yang ramah lingkungan, ramah sosial, jadi bisa jaga lingkungan sambil menyejahterakan masyarakat gitu. Ya, keren sekali Kak Gita. Oke, siapa yang mau follow up? Closing statement kedua. Kak David itu, Kak David, ayo. Udah kelihatan bergerak tangannya ya. Iya, udah kelihatan, harus. Ya, tapi sebenarnya menyambung apa yang Kak Gita bilang sih, sebenarnya benar bahwa kita nggak perlu tadi ya dalam soal komunikasi atau bahkan membangun campaign gitu. Daripada kita berusaha, oh nih struktur mau kita hancurkan, lalu kita kampanye soal itu gitu ya, terus ngomongin soal kapitalisme global lah, apa segala macam yang, waduh gitu, kayaknya berat dan pusing. Mendingan lihat strukturnya, pelajari strukturnya, gimana struktur sosial kita bekerja dan segala macam, cari aspirasi di mana kita jago gitu. Misalnya, oh saya jagonya memang hanya yang tipenya audiens seperti ini nih, kayaknya saya bisa tap in gitu. Isunya juga saya peduli untuk audiens yang seperti ini gitu. Jadi kita tahu jelas aspirasinya apa, kita tahu jelas self interest dia apa sebenarnya gitu. Kayak tadi Kak Gita mencontohkan sama suaminya gitu ya, senengnya mandi, ya itu yang di tap in gitu. Mungkin hal itu yang perlu kita pikirkan gitu. Dan kalau memang kampanye spesifik atau bahkan sangat vertikal, nggak apa-apa gitu, karena terus terang di sosial media itu yang dicari, verticality gitu. Jadi semakin kita general, semakin kita umum, semakin kita berusaha komprehensif, semua dirangkul, semua ada, itu malah akan semakin jadi tidak tajam, nggak akan berlangsung kemana-mana, dan impact-nya juga nggak bisa di-measure pada akhirnya gitu. Dan mungkin terakhir, tadi ya, menyeimbangkan antara pesan urgensi, tapi tidak sampai fatalistik, dan bagaimana bisa ngebangun biar orang tetap bisa melakukan sesuatu walaupun mungkin isunya juga urgent gitu. Jadi ada hal yang harus cepat diputuskan gitu ya, tetapi kita tidak terjebak sama sesuatu yang sangat fatalistik. Dan mungkin ini benar-benar terakhir dari saya,
mungkin soal kampanye juga perlu juga untuk mulai berpikir bahwa sebenarnya individual action is important, tetapi sebenarnya kita kan sebentar lagi mau ada pemilu ya, dan itu sebenarnya adalah opportunity yang paling tepat kalau mau kampanye dan mau advokasi gitu. Karena despite kita mungkin punya ngompos sampah sendiri di rumah gitu, dampaknya tidak sebesar kalau misalnya pemimpin kita adalah pemimpin yang peduli iklim. Itu pesan saya mungkin terakhir gitu. Mantap. Jadi itu yang di-push aja gitu. Itu kayak dampaknya jauh-jauh lebih besar gitu. Jadi mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih Kak Wira. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bung Rizky langsung. Aku setuju banget buat kontribusi sesuai kemampuan kita sendiri dan sesuai passionnya sendiri. Jujur saya dari tahun 2010 untuk aksi saya sendiri, saya suka makan, tetapi saya mikir gitu saya harus tanggung jawab sama makanan saya, dan ternyata kalau kita makanan bersisa itu numpuk di tempat sampah dan itu menghasilkan emisi gitu. Makanya saya selalu kasih hashtag di setiap postingan makanan saya itu finish your food, itu sebagai pengingat diri aja, saya sendiri aja gitu. Dari hal sekecil itu aja tuh kamu udah berkontribusi gitu loh. Nggak perlu kamu, oh iya saya harus menurunkan emisi sejumlah 2% gitu, enggak. Cukup hal-hal seperti itu cukup. Dari sana pun biasanya teman-teman ngelihat apaan sih ini anak posting finish your food, terus aku jelasin, terus kayak aku setiap ketemu sama orang-orang kayak jadi food policy-nya mereka gitu loh. Awas lo ya kalau misalkan kayak begitu lah, kayak try to influence each other juga dengan apa yang habit-habit good habit kita gitu ya yang bisa berkontribusi. Dan selain itu enaknya jadi pemuda adalah kita bisa berekspresi dan medianya ada. Makanya tadi nyambung kata Mas David, Kak Gita, segala macam, biar semuanya aware, viralkanlah di sosial media isu ini, seperti itu loh. Nggak harus kayak gimana, terus sosial media aja gitu kan, dekat banget sama kehidupan kita. Dan jangan lupa kontribusi sesuai passion, sesuai kemampuan, it's alright. You are making a movement juga. Itu aja. Terima kasih. Ayo Kak Samuel, tutup gendang. Jadi penutup ya. Oke, kalau dari aku tadi udah banyak banget yang dibicarakan Kak David, Kak Gita, dan Kak Rizky. Mau menambahkan soal kolaborasi. Karena saat ini mungkin karena sudah banyak komunitas atau gerakan di lingkungan ini, banyak yang berpikir malah kompetisi. Tapi aku mau sampaikan sekali lagi, kita semua harus yang sevisi, harus berkolaborasi, harus bersama-sama, jangan memikirkan komunitas lain sebagai kompetitor, tapi kita lihat mereka sebagai teman untuk mencapai satu tujuan, kita jalan sama-sama menuju garis finish yang ada di depan. Terima kasih. Keren sekali Kak Samuel, terima kasih banyak. Mungkin Mbak Ari Sutanti mau memberikan closing remarks, Mbak? Atau mungkin Mbak Arinya sedang sibuk gitu kan? Ya. Enggak, saya pikir udah terangkum oleh teman-teman semua poin-poin yang penting. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Ari. Oke teman-teman, tidak terasa udah 1,5 jam lebih. Terima kasih sudah sabar. Saya mohon maaf kita overtime ya. Udah keren banget 4 pembicara kita ini. Saya rasa nggak adil kalau saya menyimpulkan semuanya, tapi mungkin ada beberapa benang merah yang bisa kita tarik. Itu kan pertama kita mulai dari geraknya tuh dengan teman terdekat, nggak usah mikir langsung besar. Yang penting yang bisa sevisi, beberapa orang yang memang niat akan lebih berguna daripada banyak orang tapi nggak niat. Gitu kan? Terus bikin isunya manageable, ukurannya bite size supaya kita mempermudah juga messaging-nya. Jadi orang merasa ini hal yang bisa dicapai. Memang climate change apalagi itu wicked problem, itu jelimet gitu kan. Tapi biarin kita yang jelimet, ketika kita mengkomunikasikan ke teman-teman kita supaya mudah bergeraknya, kita ambil satu hal aja yang manageable. Dan yang jelas, melihat dari teman-teman kita, para panelis yang keren-keren banget ini, saya harap diingatkan bahwa kita selalu dapat berusaha untuk mendorong perubahan, dimanapun kita berada. Mereka dari 4 jurusan yang berbeda, gitu kan, background-nya beda semua, tapi mereka bisa melakukan sesuatu. Jadi, tolong semua teman-teman di sini, sebagai pemuda-pemudi, kita semua harusnya tidak gentar dalam menyuarakan aspirasi semua teman-teman kita yang mungkin tidak diberikan kesempatan bersuara. Jadi, kita yang harus bersuara lebih lantang. Nah,
Terkait peran vital pemuda dalam krisis iklim, British Council pun telah merilis laporan pada 9 September 2021 lalu mengenai inisiatif yang sudah dilakukan pemuda terkait penanganan krisis iklim. Temuan dari laporan tersebut digunakan untuk menulis sebuah rencana aksi seputar perubahan iklim sebagai rekomendasi generasi muda yang secara langsung ditujukan kepada para pembuat kebijakan dan pemimpin dunia yang akan menghadiri Conference of Parties 26 pada bulan November mendatang. Untuk teman-teman yang berusia 18-35 tahun, kalian juga bisa turut menyuarakan aspirasi dan rekomendasi kalian. Nah, sudah ada 8.000 pemuda yang terlibat, jadi bisa klik link yang kami tampilkan di screen dan share di kolom chat untuk ikut bersuara. Tadi kami sudah share beberapa kali, mungkin teman-teman ada yang keluar masuk, boleh dilihat linknya. Nah, ini contohnya kan terlihat gitu, jadi cukup mudah, isi nama, alamat, email, dan aspirasi kalian apa, nanti akan disuarakan di COP mendatang. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran serta partisipasi aktif teman-teman sekalian dalam diskusi malam ini. Tentunya terus ramaikan acara ini melalui media sosial, Instagram ataupun Twitter. Jangan lupa mention @thinkpolicyid dan @idbritish dan gunakan tagar #ActiveCitizens, #TheClimateConnection, #ConnectedByAction. Nah, selanjutnya jangan lupa pantau terus sosial media @thinkpolicyid dan website kami di thinkpolicy.id untuk program-program seru lainnya terkait dengan kebijakan publik. Saya Wira selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan diskusi berikutnya. Selamat malam.